Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifandi, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ruatul Qoriza dengan NIM 212300008. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil artikel saya yang berjudul yaitu The Relationship Between CSR Disclosure and Accounting Conservative Roles of State Ownership, dengan judul artikelnya yaitu hubungan antara pengungkap CSR dan konservatisme akuntansi peran kepemilikan negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembahasan teori yang terkait dengan tema, yaitu yang pertama teori legitimasi. Teori ini berpendapat bahwa pengungkapan CSR dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan legitimasi di mata pemangku kepentingan yang penting untuk keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Yang kedua yaitu teori pemangku kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan yang berfokus pada CSR cenderung memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Yang ketiga yaitu teori agensi. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat potensi risiko dalam hubungan antara manajemen, agen, dan pemegang saham atau prinsipal. Yang keempat yaitu konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi mengacu pada pendekatan yang lebih skeptis dalam pencatatan keuangan dibandingkan kerugian. Yang kelima yaitu pemangku kepentingan negara. Itu kepemilikan negara dapat mempengaruhi keputusan korporasi dan pelaporan keuangan. Dalam konteks Rusia, kepemilikan negara pada perusahaan publik dan fungsi sebagai mediator dalam hubungan antara pengungkapan CSR dan konservatisme akuntansi. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Yang pertama yaitu pengungkapan CSR dan konservatisme akuntansi. Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung memiliki praktik pelaporan keuangan yang lebih konservatif. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengungkap CSR dengan konservatisme akuntansi. Yang kedua yaitu pengaruh negatif kepemilikan negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan negara memiliki efek moderasi negatif terhadap hubungan ini. Artinya perusahaan yang dimiliki oleh negara menunjukkan pengungkapan CSR yang lebih rendah terkait dengan konservatisme akuntansi. Yang ketiga yaitu struktur kepemilikan negara. Studi ini mengeksplorasi struktur unik dari kepemilikan negara di perusahaan-perusahaan Rusia yang sering kali melibatkan kombinasi kepemilikan federal, regional, dan municipal. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan federal baik sendiri maupun dalam kombinasi dengan tingkat kepemilikan regional dan municipal secara signifikasi berdampak negatif pada hubungan antara pengungkap CSR dan konservatisme akuntansi. Dan yang keempat itu implikasi teoritis dan praktis. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di pasar yang sedang berkembang dan menyoroti kepentingan kontekstual terkait instruksi, hukum, dan budaya yang terdapat berpengaruh hubungan antara CSR dan kualitas pelaporan. Selanjutnya yaitu objek penelitian atau sampel. Objek penelitiannya itu penelitian ini adalah hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan konservatisme akuntansi dengan fokus pada peran kepemilikan negara dalam konteks perusahaan baik yang terdaftar di Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kepemilikan negara memoderasi hubungan antara pengungkap CSR dan praktik pelaporan keuangan konservatif di perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sampel data. Dalam penelitian ini, sampel penelitian yang terdiri dari 223 perusahaan publik yang terdaftar di Rusia selama periode 2012 hingga 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengungkap tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan konservatisme akuntansi serta bagaimana kepemilikan negara memoderasi hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data manual. Pengumpulan data secara manual dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar untuk membangun indeks pengungkapan CSR.
Yang kedua yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu menggunakan analisis deskriptif untuk meringkas data seperti menghitung rata, median, dan variasi dari pengungkap CSR dan ukuran konservatisme akuntansi. Yang ketiga yaitu regresi panel data, menerapkan modal regresi panel untuk menguji hubungan antara pengungkap CSR dan konservatisme akuntansi serta relasi oleh kepemilikan negara. Yang keempat yaitu uji hipotesis, itu melakukan uji hipotesis untuk mengevaluasi signifikasi statistik dari hubungan yang dianalisis, misalnya menggunakan uji T atau uji F untuk menguji koefisien regresi. Yang kelima yaitu analisis robustness, yaitu melakukan analisis ketahanan untuk memastikan hasil yang konsisten dengan menggunakan berbagai spesifikasi modal dan teknik estimasi yang berbeda. Yang keenam yaitu analisis kualitatif. Jika mencakup data kualitatif, analisis konten dapat digunakan untuk mengekstrak tema dengan pola dari laporan CSR atau wawancara dengan narasumber terkait. Yang ketujuh yaitu pengujian multikolinialitas, memastikan bahwa tidak ada masalah multikolinialitas yang signifikan di antara variabel independen yang digunakan dalam metode regresi. Dan yang kedelapan yaitu seri waktu. Jika ada data yang mencakup periode waktu yang panjang, analisis seri waktu dapat digunakan untuk menilai tren dan perilaku variabel dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu asosiasi positif. Perusahaan dengan pengungkap CSR yang lebih tinggi cenderung memiliki praktik laporan ungkapan yang lebih konservatif. Yang kedua yaitu dampak kepemilikan negara. Penelitian menemukan bahwa kepemilikan negara, terutama keadilan pemilikan federal, secara negatif mempengaruhi asosiasi antara pengungkap CSR dan konservatisme akuntansi. Yang ketiga yaitu struktur unik kepemilikan negara. Penelitian ini juga mengeksplorasi struktur kompleks kepentingan negara di Rusia, di mana kepemilikan sering melibatkan kombinasi tingkat federal, regional, dan munisipal. Yang keempat yaitu kontekstualisasi CSR. Penelitian ini menyerukan perlunya pendekatan yang lebih konseptual dan penelitian cerdas yang mempertimbangkan fitur institusi hukum dan budaya yang berbeda di berbagai ekonomi, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dan kualitas pelaporan. Dan yang kelima yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data manual dan menganalisis data panel dari 223 perusahaan publik Rusia yang terdaftar di Bursa Efek Moskow selama periode 2012 sampai 2017, yang memberikan keakuratan lebih dalam analisis dan hasil yang relevan. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.